Latar belakang terjadinya periode 1961 sampai 1970. Pada bagian ini, periode penuh gejolak yang dipenuhi oleh perdebatan sengit di antara sastrawan yang masing-masing memiliki kepentingan dan golongan mereka. Pada masa pemerintahan Soekarno, perbedaan ideologi yang sangat mencolok seperti nasionalisme, agama, dan komunisme yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sastra Indonesia. Ideologi-ideologi ini tidak hanya merasuki pemikiran para sastrawan, tetapi juga tercermin dalam karya-karya sastra yang mereka hasilkan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam polemik antara sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau bisa disebut Lekra yang mengedepankan nilai-nilai realisme sosial dan sastrawan Manifest Kebudayaan atau yang bisa disebut dengan Manikebu yang mengusung nilai-nilai humanisme universal. Pembubaran Lekra yang terjadi bersamaan dengan pelarangan ajaran komunisme, Leninisme, serta pembubaran organisasi PKI dan organisasi massa terkait oleh pemerintahan Soeharto tidak menghentikan konflik di antara para tokohnya. Ini terbukti dari munculnya polemik hadiah Magazine pada tahun 1995 ketika Pramoedya Anantathur memperoleh penghargaan tersebut. Polemik ini berawal dari penolakan 26 sastrawan dan budayawan yang dipimpin oleh Taufik Ismail yang menolak penganugerahan hadiah tersebut kepada salah satu tokoh Lekra. Polemik ini menjadi indikator bahwa perseteruan antara Lekra dan Manikebu belum sepenuhnya berakhir. Meskipun tokoh Manikebu seperti Gunawan Muhammad dan Arif Budiman menyerukan perlunya rekonsiliasi dengan saling memaafkan dan menerima perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan pelajaran berharga yang dapat diambil oleh generasi muda dalam menghadapi konflik antara Lekra dan Manikebu. Konflik yang tidak kunjung tuntas ini jelas berdampak negatif pada budaya kita, menjadikannya tidak sehat dan kurang produktif. Setelah pembubaran PKI, seharusnya bangsa ini memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dengan semangat baru yang lebih segar dan bebas dari kepentingan politik golongan tertentu. Situasi ini mendorong pendirian majalah Horizon yang berarti kaki langit atau cakrawala sebagai simbol untuk menghapus batasan pemikiran, telaah, dan kreativitas di berbagai bidang. Selain itu, majalah sastra yang pernah menjadi kebanggaan Lekra pun dihidupkan kembali. Namun, majalah yang pernah memberikan penghargaan sastra pada tahun 1961 tersebut akhirnya harus berhenti karena masalah yang dikenal sebagai heboh sastra. Kemudian adalah karakteristik karya sastra pada periode 1961 hingga 1970. Karakteristik karya sastra pada periode ini meliputi karakteristik dalam isi, paham yang dianut, struktur estetika, dan lain sebagainya. Karakteristik ini menggunakan istilah Pradopo, yaitu struktur estetik dan ekstra estetik. Berikutnya adalah penjelasan pada struktur estetik dan ekstra estetik pada puisi. Yang pertama adalah struktur estetik pada puisi. 1. Yaitu gaya epik atau bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada. Yang kedua, gaya mantra mulai tampak dalam balada-balada. Yang ketiga adalah gaya ulangan atau paralelisme mulai berkembang. 4. Adalah gaya puisi liris pada umumnya masih menggunakan gaya angkatan 45. Dan yang terakhir adalah gaya slogan dan retorik mulai berkembang.
Karya sastra lain pada periode ini adalah prosa. Struktur estetik prosa pada periode ini umumnya masih melanjutkan angkatan sebelumnya, yakni angkatan 45. Isi cerita hanya murni bercerita, yaitu tidak menyisipkan komentar ataupun pandangan tertentu. Sedangkan struktur ekstra estetik dalam prosa periode ini antara lain cerita perang sudah mulai berkurang. Kemudian menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari, kemudian kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap, misalnya novel Pulang karya Toha Muchtar, dan banyak menceritakan pertentangan politik. Ada banyak tokoh sastrawan pada periode ini, seperti Taufik Ismail dan Nugroho Noto Susanto. Taufik Ismail adalah seorang penyair, aktivis, dan editor majalah sastra bulanan Horizon yang lahir pada tanggal 25 Juni 1935 yang memiliki gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah. Taufik Ismail dianggap sebagai tokoh penting dalam sastra Indonesia pada periode pasca Soekarno dan dianggap sebagai salah satu pelopor generasi 66. Beliau mendapatkan penghargaan Anugerah Seni dari pemerintah pada tahun 1970. Beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh Taufik Ismail adalah Bukit Biru, Bukit Kelu tahun 1965, Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini tahun 1966, dan Doa pada tahun 1966. Selain itu, ada Nugroho Noto Susanto yang lahir pada 15 Juli 1930. Beliau adalah seorang penulis cerpen, sejarawan militer, dan guru besar sejarah di Universitas Indonesia. Lahir di Rembang dari keluarga bangsawan, beliau aktif dalam Revolusi Nasional sebagai tentara pelajar. Meskipun sempat ingin berkarir militer, beliau mengikuti jejak ayahnya dan lulus dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1958. Semasa kuliah, beliau aktif menulis, namun setelah gagal melanjutkan studi di London, beliau menulis sejarah revolusi dan peristiwa Madiun atas permintaan Jenderal Nasution menjadi Kepala Divisi Sejarah TNI Angkatan Darat tahun 1964 dan terus menulis tentang militer, termasuk buku tentang G30S PKI. Pada saat wafat di tahun 1985, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dikenal sebagai penulis esai, beliau juga menulis cerpen dan puisi, serta memprakarsai simposium sastra di Universitas Indonesia pada tahun 1950-an. Karya Nugroho Noto Susanto pada periode 1961 hingga 1970 adalah Hijau Tanahku, Hijau Bajuku tahun 1963 dan Rasa Sayange tahun 1961.